Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Ada yang mau memimpin untuk doanya? Saya. Oke, silahkan. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke sini, anak-anak ada kegiatan apa? Membuat pola. Membantu guru. Membantu guru. Ini dari kelas apa? 11 9 itu berarti jurusannya apa? Busana. Oke. Ini sudah jam pulang ya atau ada jam lagi setelah ini? Ada pulang. Oke. Baik. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Oh, belum. Kira-kira kalau dalam pandangan anak-anak nih, konseling kelompok itu apa? Sudah ada pandangankah atau sudah atau memang belum tahu apa? Curhat. Ya. Apa? Kayak Berdiskusi. Oke. Bener ya, jadi memang dalam konseling kelompok itu ada komponen curhatnya, juga ada komponen mendiskusikan masalah juga ada. Nah, Ibu akan menjelaskan konseling kelompok itu adalah sebuah pembahasan masalah yang dilakukan secara berkelompok. Dan tujuannya itu untuk menemukan alternatif solusinya. Tuh, nah nanti kan di sini kita akan mendiskusikan sebuah masalah. Topik kita tentang apa kemarin? Kondisi di diri. Kemarin kan sudah Ibu sebar posternya ya, dan terkait dengan kondisi diri seperti itu. Jadi topik kita pada hari ini akan mendiskusikan tentang masalah yang berkaitan dengan kondisi diri. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini, Ibu akan menjelaskan bahwa konseling kelompok ini teman-teman tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ragu, tidak perlu merasa khawatir, karena semua apapun yang disampaikan oleh anak-anak akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masing-masing anak-anak ini nanti jangan sampai ada yang membocorkan rahasia ya. Ya. Oke. Kemudian anak-anak kesini dengan paksaan atau dengan inisiatif sendiri? Sukarela ya. Oke. Nah, Ibu juga akan menjelaskan bahwa di dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Jadi nanti ketika ada anak yang sedang mengatakan atau berpendapat, anak-anak yang lain tidak boleh memotong pembicaraannya. Jadi harus ditunggu dulu sampai selesai, baru kemudian ditanggapi. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak pengen menangis, pengen mencurhatkan atau meluapkan emosinya, silahkan, tetapi dengan cara yang baik. Artinya tidak boleh dengan mengetuk meja, tidak boleh dengan histeris seperti itu, atau melempar barang yang ada di sekitarnya, melempar pulpen, bahkan melempar kertas dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi hal-hal semacam itu diperhatikan. Begitu ya? Apa bisa difahami? Bisa. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk peran Ibu. Peran Ibu di sini adalah sebagai pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok ini tugasnya adalah menjadi fasilitator atau menjembatani agar anak-anak bisa menemukan alternatif penyelesaian masalah. Kemudian anak-anak di sini perannya adalah sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok itu adalah yang nantinya akan bersama-sama mendiskusikan masalah dan akan memberikan pendapat satu sama lain. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Belum ya? Oke. Kalau sudah cukup, kita akan perkenalan terlebih dahulu karena Ibu belum kenal kalian dan kalian sudah mengenal masing-masing? Sudah. Tapi Ibu belum mengenal, jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Mungkin anak-anak juga belum kenal sama Ibu. Nah, nama Ibu Mufid, guru BK di sini, dan saat ini sedang melakukan konseling kelompok di kelas 11 9. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tahu nama-nama dari anak-anak semua di sini. Mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Isnari Rahayu dari kelas 11 9, alamat Kwansan Jumapolo. Kwansan Jumapolo.
Isna ini. Isnani. Panggilannya Isna. Iya. Oke, Isna, rumahnya Jumapolo. Tahu Jumapolo? Tahu. Oke, situ ya? Iya, nggak ada Indomaretnya itu loh. Oh lah gitu ya. Tapi Alfamart ada? Nggak ada. Adanya apa? Hotel malah hotelnya nggak tingkat. Panjang gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ada yang dibanggakan kan ya pasti ya di Jumapolo. Jumapolo itu yang deket Mahabang itu kan? Mm-mm. Jauh ya? Ya di situ. Oh iya di situ. Nama Bang, Kecamatan Jumapolo. Oh alah, berarti Kecamatannya Jumapolo. oh jauh kamu kesini PP atau PP. berapa menit? 15 menit, 20 menit, 30 menit. Udah jauh ya? Ya. Oke, ini Isna dari Jumapolo. Next lanjut. Perkenalkan, nama saya Tiara, kelas 11 9 dari Jongkang Berantas Batu Karanganyar. Oh Jongkang. Namanya? Tiara. Tiara. Aku juga dari Kecamatan Tasikmadu. Rumahnya Karangmojo. Oh, Deket ya? iya. Tetanggaan ternyata. Iya. Oh, ngopi nggak? Kopinya di angkringan. Oke. Ternyata tetangga sendiri. Next. Perkenalkan, nama saya Ayu Mandari dari kelas 11 9, alamat Jengke Karanganyar. Jengke, dekat situ ya? Kalau ke sekolah jalan kaki? Diantar. Oh diantar. Kenapa nggak jalan kaki aja? Capek lah. Jalan kaki. Oh pulangnya jalan kaki. Kadang. Biasanya mabur. Oke lanjut. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramadhani, biasanya dipanggil Vina. Alamat saya di Papahan, Tasikmadu. Oh Papahan. Iya. Satu arah ya? Papahannya mana? Papahannya Deket itu Bangjo. enggak, sebenarnya papahannya itu tuh enggak tahu tempatnya itu di Ngijo, tapi tuh kelurahannya Papahan. Oh hijau itu Rahma Snack itu loh. Oh, Iya, tahu. Iya, itu Daerah situ. perumahan situ. Iya tahu. Iya. Biasanya aku kalau pulang juga lewatnya Lewat situ. situ. Oh. Kadang di Papahan yang hijau, kadang di yang di Bangjo. Berarti lihat Bonjot. Terserah sih mau lewatnya mana. Gitu. Oke, Alvina dari Papahan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Tasari, alamat rumah saya Banaran, Jantiharjo, Karanganyar. Banaran. Iya. Banaran itu berarti sana. Iya, Sana. sana. Banaran itu sana ya. Iya. Ya sana benar. Kecamatannya mana? Kecamatannya ya, tadi ya. Kecamatannya Kecamatan. Jantiharjo. Jantiharjo. Banaran Kecamatan Jantiharjo. Iya. Iya. Karanganyar Kabupaten Karanganyar, kelurahannya itu tuh Jantiharjo. Kelurahan Jantiharjo, desa dusunnya Banaran. Oh, alah gitu. Oke. Ini perlu belajar lagi ya soal peta. Oke, lanjut yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Devina, kelas 11 9, alamat Jebrana Karanganyar. Mana? Jebrana Karanganyar, mati sih. Wih, mati sih ya. Jauh ya? Orang 15 bangun 15 menit. Oh iya ya. Orang bangun tuh berarti deket perkemahan. Perkemahan enggak sih? Pelasaran. Pelasaran. Enggak, itu masih jauh. Oh, masih yang atas? deketnya makamnya Pak Harto. Oh, tapi kalau yang perkemahan itu masih ke atas ya? Iya. Tapi masih Karangbangun. Enggak, itu udah Tamang. Oh, udah tahu bangun. Tapi aku dulu di Mata Isih kok. Ada Yang di sana mana? Karangbangun. Karangbangun tuh deketnya Pak Harto. Oh iya toh. Berarti salah. Salah. Aku yang ngeyel ya. Oke, kita sudah kenal ya semuanya. Iya. Jadi untuk agar kita lebih semangat lagi, kita akan ada ice breaking dulu. Breakingnya yang singkat-singkat aja. Tebak kata, cukup terakhir. Pernah main belum? Belum. Oke, kalau belum kita main sekarang. Jadi nanti kalau misalkan ibu bilang meja kita ya bendanya, nanti anak-anak melanjutkan dengan suku kata terakhirnya. Kan Jambu, jambu bisa, Jawa bisa gitu-gitu. Gitu ya. Yang jelas nggak boleh nama orang. Lawan. Oke, nggak boleh nama orang dan nggak boleh nama Jawa. Jadi kalau misalkan bahasa Jawanya itu nggak boleh disebut, jadi harus bahasa Indonesia. Gitu ya, larangannya nggak boleh bahasa Jawa dan nggak boleh nama orang. Gitu
Kita ya. Mulai dari Ibu nanti ke sini Bu. Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke, dari sini. Nanti muter ya. Siap? Kalau salah ada hukumannya tuh. Rahasia. Kita main dulu. Kursi. Sikut. Oke, sikut. Putih. Kut. Kut ya. Sikut. 5 detik gak jawab salah ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalah. Oke. Tadi siapa? Yunita salah ya. Nggak bisa jawab berarti Yunita menyebutkan satu benda dari Yunita nanti ke Vina. Bendanya adalah pensil. Silau. 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 Kalau dipecahkan silau kan? Silau berarti lau. Langkau. Kita hitung ya 5 ya kalau nggak bisa jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Salah ya. Laut tuh ada loh. Lautan. Oh iya laut. Laut. Oke, udah 2 orang nih. Kita sampai ke Isna ya. Ya. Coba kamu Getian yang ngasih bendanya. Papan. Panci, oke. Cincin. Oke, kita ulangan dulu. Kita udah ada 2 yang salah nih. Hukumannya adalah gampang, adalah menyebutkan rumah teman-temannya. Oke. Yang komplit Bu. Gaya Komplit. enggak apa-apa. Oke, mulai dari sini. Kalau si Devina ini rumahnya Jebrono Matese. Kalau Alvina ini rumahnya Papan. Kalau si Selamat ya. Ayu ini rumahnya Jongpe Karanganyar situ. Kalau Tiara ini Jongkang Madu. Kalau ini Wangsan itu Duju Mapolo. Benar kah? Apa ada yang salah? Benar. Oke, silakan diulangi. Kalau Devina rumahnya Jeprono Karangbangun Matese. Kalau Yunita Banaran Jantiharjo. Vina Papan. Tiara Mana? Jongkang Kuburan Tasik Madu. Oke. Jumapolo. Oke, sip. Sudah ya, kita sudah melakukan permainan dan selanjutnya Ibu akan mengulang kembali apa yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi Ibu akan mengulas kembali bahwa ketika anak-anak mau menyampaikan sesuatu, angkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh memotong pembicaraan yang lain, dan kalau misalkan mau meluapkan emosi tidak boleh dengan cara yang tidak sopan ya, harus dijaga etikanya. Nah, agar kita bisa semakin menjaga kerahasiaan, kita ikrar rahasia dulu. Nanti ikutin Ibu ya. Oke. Saya berjanji tidak akan menyebarkan rahasia dan data dari teman-teman saya. Jika saya melanggar, saya bersedia menerima sanksi. Oke, karena jadi teman-teman tidak perlu merasa takut ya, karena kita sudah berikrar, dan nanti silahkan masalahnya disampaikan dengan terbuka mungkin, dan kalau misalkan mau disampaikan sejujur-jujurnya silahkan. Ya, kita mulai. Mungkin kita akan membahas dulu atau menyampaikan terlebih dahulu masalah dari masing-masing anak-anak kita ya. Mulai dari sini. Tadi dari sini, sekarang dari sini ya. Silahkan disampaikan yang dirasakan seperti apa, kemudian masalahnya itu seperti apa gitu.
Saya sering menunda-nunda tugas sekolah. Saya mementingkan main HP. Oke. Ada yang sama? Sama. Mengganggu ya. Oke, next. Saya di sekolah kurang berkonsentrasi dalam belajar. Kurang berkonsentrasi dalam belajar itu berdampak ya pada nilai-nilai juga. Iya. Oke, selanjutnya. Saya bingung dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah dan tugas. Oke, berarti tentang manajemen waktu ya, membagi prioritas-prioritas kegiatannya. Oke, selanjutnya. Saya insecure dengan pencapaian orang lain, kemampuan dan pencapaian orang lain. Jadi pernah merasa ngedown gitu ya? Iya, overthinking. Overthinking. Iya, sama diri sendiri. Oke. Selanjutnya. Saya dulunya itu setelah lulus sekolah ini kalau kuliah mau ngambil yang jurusan yang saya SMK ini busana atau tentang olahraga gitu. Oke, tentang berarti karir pasca kampus gitu ya? Ya, Oke, selanjutnya yang terakhir. bingung Bu. Setelah lulus maunya pengen kerja apa kuliah? Kalau kuliah takutnya dengan skripsi, tapi kalau kerja ya pengen kuliah. Oke, berarti perbedaannya tadi kalau ini pengen kuliah tapi bingung jurusannya. Iya. Kalau ini malah kuliahnya atau kerjanya gitu ya. Oke. Ibu pengen tahu seberapa berat sih masalah kalian gitu ya. Jadi nanti Ibu akan level 1 sampai 10. Nanti kalian ada di level berapa masalahnya? Begitu. Kalau dari Isna masalahnya level berapa? 4. 5. 3, 7. Wow. Saya 3. 4. Oke, berarti kita sudah bisa melihat ya masalah yang paling tinggi itu di masalahnya Alvina. Oke, kalau begitu Vina, apakah bersedia untuk masalahnya dibahas pada hari ini? Ya, bersedia. Oke, kalau gitu karena kita sudah punya satu masalah yang dibahas pada hari ini, kita akan fokuskan dulu ya untuk di masalahnya Vina. Nah, sekarang Vina silahkan untuk menyampaikan lebih rinci tentang apa yang dirasakan. Iya, saya tuh kayak merasa insecure sama diri saya sendiri dengan pencapaian orang lain, kemampuan orang lain kayak lebih di atas rata-rata saya, lebih hebat seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kayak saya tuh sering overthinking kapan ya saya bisa seperti itu gitu loh, seperti orang itu gitu. Kayak sering terjadi juga ya sama teman-teman ya? Iya, Sering. Nah, kalau begitu mungkin karena teman-teman juga sudah pernah mengalami juga dan ini juga dialami sama Vina, kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanggapi nggak dari masalahnya Vina? Kalau Iya? yang saya ingin tanya, Vin, Ya, itu kamu yang ngerasain insecure itu sudah berapa tahun? kalau insecure tuh dari pas SMP, pas corona. Corona kan sering di rumah Iya. daripada ngelakuin aktivitas di luar. Nah, itu tuh sering bersosial media kan, pegang HP dan lain-lain. Nah, itu kayak lihat scroll Instagram, TikTok, sosial media lain tuh kayak kadang tuh pencapaian orang lain tuh diposting, kadang diunggah. Itu kayak sebenarnya itu ada sisi biar semangat atau kayak nambah insecure gitu loh. Kayak aku sering rasain insecure kalau dengan pencapaian orang lain. Kapan ya aku bisa kayak mereka yang lebih hebat gitu. Oh gitu. Vin mau tanya, kenapa kok kamu memilih insecure tentang bakat kemampuan seseorang? Kalau sebenarnya kan kebanyakan cewek-cewek kadang tentang fisik ya, kok aku nggak cantik, kok aku nggak punya pacar, kok aku pacarku cuma satu gitu kan. Ya enggak sih kan Kok kayak pacarku selingkuh? iya kadang gitu. Kalau fisik kan itu kan ada orang yang bilang fisik bisa diubah gitu. Kalau kemampuan tuh kayak mau mengubah itu kayak sulit gitu loh sebenarnya. Kalau tentang fisik tuh saya kayak bodo amat gitu. Kalau ya orang menerima saya dengan ini ya udah, ini kan juga pemberian Tuhan gitu. Kalau fisik sih ya biasa aja, kayak nggak ngaruh. Tapi kalau sama kemampuan orang tuh kayak yang mereka lebih dibangga-banggakan gitu, sedangkan aku kayak ya biasa aja gitu. Apalagi zaman sekarang yang kayak
ya kalau kita nggak bisa apa-apa tuh kayak kita direndahin gitu loh, tau kan? Nggak dianggap gitu. Itu juga sih. Ya kadang aja kalau kita nggak pinter di kelas, orang kadang nggak suka sama kita, ya kan, kayak nggak ada teman. Buat apa teman sama dia? Relate banget ya sama masalah kita. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Saya kenapa nggak mengikuti kegiatan yang lain seperti hobi? Hobi, kalau hobi tuh sebenarnya tuh aku tuh nggak begitu ya sama hobi, soalnya aku tuh kayak olahraga itu kayak nggak pernah, aku tuh nggak bisa olahraga. Hobiku tuh paling cuman ya kalau nggak dengerin musik, kalau nggak ya nonton film, itu aja. Kalau nonton film mau apa dari hobinya, kan nggak, kan kayak mau ngelakuin apa gitu loh, ya cuma nonton film aja. Ya sekali-sekali tuh olahraga lah, Vin. Biar Badminton. Tapi ya badminton atau renang. kalau olahraga atau yang apa paling gitu. enak tuh apa ya kira-kira? Berenang. Renang. Panas, berenang. Kan sore. Ya Itu kalau pagi-pagi, sore, lebih baiknya pagi jam 7 gitu enak kan kalau libur. Tapi kalau berenang kan cuma bisa dilakuin di kolam renang. Maksudnya kalau olahraga yang lain, misalnya badminton kan bisa di depan rumah lah. Nanti kalau uangku habis buat kertas gimana? ya nyari olahraga lain, mencoba badminton atau voli, Basket. basket. Tapi susah, harus dimulai dari nol. Ya kan semuanya dimulai dari nol, masa ya langsung 100? Ya enggak sih, tapi ya kayak aku kayak pingin nekunin hobiku, misalnya main voli atau badminton, sedangkan orang lain itu udah pada hebat gitu loh. Kayak aku tuh males aja memulai dari bawah gitu. Oke. Udah banyak tanggapan masuk ya. Iya. Nah, Vina, sejauh ini yang dirasakan seperti apa? Dengan adanya, kan tadi sudah dari SMP ya? Yang Iya. dari SMP. Nah, ini kan sudah SMK. Kira-kira masalahnya yang dirasakan sama Vina itu masih sama kayak dulu apa enggak? Nah, Ibu mau minta untuk Vina menuliskannya di sini. Jadi, Vina pengen di angka sekarang itu masalahnya di angka keberapa, kemudian pengen turun di angka keberapa. Satu itu adalah sangat terpuruk, mohon maaf, yang satu itu sangat ringan, yang kedua, yang ke-10 itu sangat terpuruk. Kemudian Vina pengen turun di skala keberapa? Gitu ya, silakan Vina diisi terlebih dahulu. Ini ditulis Ya, di situ 7. di sini. Iya. Nah, kemudian Vina pengen turunnya di angka keberapa? Oke, ketiga. Yang 7 itu Vina merasakan seperti apa? Kayak ya sebenarnya nggak begitu terpuruk, ya cuman kayak sering overthinking aja sama di posisiku yang ke-7 ini. Oke, kalau yang ketiga, pengen turun ketiga itu pengen di posisi yang perasaannya seperti apa? Ya saya kalau minimal ya walaupun nggak bisa seperti orang itu, ya seenggaknya saya nggak begitu berpikiran yang terlalu pingin gitu loh. Nggak overthinking. Iya. Oke. Nah, di sini Ibu mau memberikan sebuah pengandaian. Nanti Ibu akan minta anak-anak untuk memejamkan mata dari masalahnya Vina tadi, dan mungkin juga bisa direfleksikan oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, silakan untuk memejamkan mata dan dibayangkan kalau misalnya seandainya kondisi itu terjadi pada kalian, dan juga teman-teman bisa merasakan kalau misalnya kondisi seperti itu terjadi, apa yang kalian rasakan dan apa yang akan kalian lakukan. Gitu. Sudah siap? Sudah. Siap. Silakan untuk dipejamkan mata terlebih dahulu. Saya adalah orang yang biasa saja. Saya adalah orang yang biasa saja dari keluarga yang mungkin biasa saja dibilang, dan sekolahnya juga biasa saja. Dan hobi saya, kemampuan saya juga biasa-biasa saja. Saya merasa semua kehidupan saya ini biasa saja. Tapi pada suatu ketika saya bertemu dengan salah satu orang. Saya bertemu dengan teman saya dari sekolah di situ. Kemudian dia bisa menyentuh hati saya. Sebenarnya kita di dunia ini diciptakan itu ada maksudnya, dan nggak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa potensi yang dititipkan kepada kita. Kalimat tersebut membuat saya merasa
merasa terketuk, dan sehingga membuat saya untuk semakin bertumbuh dengan kemampuan yang dititipkan kepada saya. Walaupun saya merasa bahwa kemampuan saya biasa-biasa aja, belum punya apapun, tapi saya sangat bersemangat untuk belajar. Karena semangat itu adalah modal paling penting yang menjadi dasar saya dalam mencapai mimpi. Alhasil suatu ketika saya bisa mendapatkan hasil dan hidup yang lebih baik lagi. Perasaan saya lebih damai, kemudian prestasi dan juga keadaan saya semakin membaik, dan saya lebih bisa berdamai dengan keadaan. Oke, coba bayangkan anak-anak merasa demikian, dan apa yang kalian rasakan ketika hal itu terjadi pada kalian. Bisa dibuka matanya? Oke, apa yang kalian rasakan ketika apa yang ibu sampaikan tadi terjadi benar-benar dalam kehidupan kalian? Kalian akan merasa seperti apa kalau di posisi seperti itu? Merasa Tersentuh. Oke. Kalau kalian berada di posisi yang bisa mencapai prestasi dan mimpi kalian merasa seperti apa? Senang. Oke. Kalian pengen merasa senang? Pengen. Oke. Karena kita semua pasti pengen merasakan senang. Sehingga untuk bisa mencapai kesenangan itu, hal-hal yang membuat kita damai, ada beberapa hal yang harus kita lakukan seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, Vina, di sini Ibu ingin memberikan Vina yaitu hal yang menyenangkan dari diri Vina. Karena tadi kan Vina mengatakan insecure, kemudian kayak belum tahu kemampuannya seperti apa dan mungkin biasa-biasa aja di mata orang lain. Nah, di sini silakan untuk dikulik kira-kira dari semua hal yang buruk yang kamu rasa seperti itu, ada nggak sih kelebihan atau kekuatan yang kamu miliki? Teruskan di sini, dan di sini nanti silakan untuk dituliskan mana yang menjadi penguat kamu ketika kamu down. Di sini ya, satu saja. Singkat saja ya, Vina. Ditulis singkat. Nah, teman-teman juga sama. Jadi walaupun masalah kalian ini beda-beda dan mungkin tadi yang kesulitan, kemudian bingung, kurang bisa konsentrasi, mungkin ada hal lain yang membuat kita bisa mengubah itu. Katakanlah jika kesulitan konsentrasi, apa yang bisa membuat kita bertahan dengan keadaan kondisi seperti itu? Kita nggak konsentrasinya karena apa? Kemudian kita bisa membuat kondisi lingkungan kita itu seperti apa? Begitu. Kalau misalnya bisa ke 4 bisa ditulis, tapi kalau hanya 2 atau 3 nggak apa-apa ya, Vin? Oke, kita ulas sedikit. Hal yang menyenangkan dari dirinya Vina, suka membantu orang lain, kemudian mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang paling dipilih adalah suka membantu orang lain. Nah, Vina dari segala kekurangan dan mungkin rasa insecurity yang ada di dirinya Vina menganggap bahwa Vina ini suka membantu orang lain. Dalam hal apa? Misalnya dalam pelajaran mungkin pas waktu pelajaran, atau enggak sering nasihatin teman kalau minta pendapat gitu. Oke, jadi Vina bisa membantu orang lain untuk memahamkan materi seperti itu ya? Contohnya seperti itu. Ada lagi atau mungkin dalam hal lain ada? Ada sih, kayak misalnya kayak menentuin pilihan, misalkan kamu gak usah bingung misalnya gitu, dan lain banyak sih sebenarnya. Sudah tahu ya, berarti nggak cuma satu. Enggak, iya. Kemudian yang kedua, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Iya. Ini orang lainnya di sini orang baru atau orang lama atau yang memang kelompok atau individu? Misalnya individu sih, kayak orang lain. Saya tuh kalau berteman tuh bisa berteman dengan banyak orang gitu, nggak cuma satu orang saja gitu.
berarti lebih bisa beradaptasi dengan orang dan mempunyai penyesuaian diri yang baik dengan teman-teman. Oke, yang paling prioritas dipilih adalah membantu orang lain. Oke, Vina. Dengan membantu orang lain, Vina bisa merasa lebih baik. Ya kayak seenggaknya aku berguna gitu atau Oke, nah itu walaupun- poinnya. Iya. Jadi ketika Vina merasa down dan iri dengan nggak iri ya, insecure, lebih ke insecure dengan pencapaian kok kalau mereka bisa seperti ini, dengan Vina membantu orang lain itu bisa menjadi sebuah Ya kayak semangat semangat. Iya. Oke. Nah, kemudian Vina, kalau misalnya Vina udah merasa ya ternyata saya berguna, Iya. biasanya Vina menindaklanjutinya dengan seperti apa? Kayak "Duh, kok aku tadi udah bantu ini ya, berarti kayak aku udah lebih baik dari mereka gitu loh. Lebih ya seperti itu. Oke. Itu baru di satu lingkup ya, Iya. dari satu lingkup dari teman-temannya kayak ya ternyata saya tuh bisa juga kok. Gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalkan Vina aplikasikan untuk di lingkup yang lain kira-kira bisa apa enggak? Kalau misalnya di lingkup lain itu seperti apa? Di pertemanan atau mungkin di masalah tadi kemampuan, Iya. pencapaian gitu. Ya bisa tapi ya bisa aja sih. Bisa aja. Menurut Vina biar bisa itu dengan cara apa? Dengan ya kayak pertama sih kayak misalnya pas di kayak bisa lebih kayak kemampuanku tuh kayak diasah lagi mungkin buat nolong orang atau gimana juga gitu. Oke, di sini sudah dapat ya poinnya bahwa Vina itu akan merasa lebih baik ketika Iya. Vina membantu orang, walaupun itu mungkin kecil ya di mata Vina, tapi itu nggak tahu Di mata di mata orang lain seperti apa. Dan tadi Vina juga bisa mengaplikasikan itu dan mengambil poinnya. Oh ternyata saya juga berguna dan bisa menindaklanjuti itu di lingkup yang lainnya. Oke, nah sekarang teman-teman karena kita sudah melihat bagaimana kondisi Vina, kemudian teman-teman tadi juga sudah memberikan tanggapannya. Nah sekarang mungkin ada solusi atau alternatif solusi yang bisa diberikan kepada Vina yang bisa dilakukan. Ada apa aja? Dari sana dulu. Kenapa nggak lebih menyibukkan diri ke hobi selain olahraga, contoh seperti menjahit, memasak? Oke, berarti lebih ke menyibukkan diri ya. Sesuatu yang Vina itu mampu di situ, sukanya di mana gitu, diasah terus. Ada lagi? Solusi saya buat Vina, sebaiknya Vina lebih berpositif thinking diri sendiri sama nggak terus menyalahkan diri sendiri juga karena setiap manusia memang beda-beda. Oke, poinnya di sini. Setiap orang itu beda-beda, misinya juga beda-beda. Ibu di sini, Isna, Ayu, Devina dan lain teman-teman di sini semuanya itu beda-beda. Jadi seperti yang disarankan Devina ini, si Vina harus tahu dan berpositif thinking kepada diri sendiri. Ada lagi? Aduh. Sebaiknya Vina jangan lihat kayak di atas, lebih baik lebih baik berpikiran positif, jangan overthinking terus gitu. Oke. Jadi intinya jangan terlalu melihat yang atas-atas. Kita Iya, juga harus bisa jangan melihat juga. dari kita juga ada kekuatannya, begitu ya. Oke. Ada lagi mungkin saran-sarannya? Ada. Untuk Vina sih saran aku ya jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain karena memang beda ya. Iya. Semuanya juga beda. Oke, Vina silahkan dirangkum di sini ya, Vin. Singkat saja dan nanti pilih satu yang paling dekat dan paling mungkin paling membantu Vina yang untuk dilakukan terlebih dahulu. Oke. Tadi ada berapa solusinya anak-anak? 4 ya. Ada 4 solusi. Nanti Vina bisa menuliskannya di situ. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi untuk anak-anak semuanya ya, walaupun beda masalahnya, tetapi ketika nanti menghadapi situasi yang sama, nanti bisa tahu bagaimana kondisi dan juga bagaimana yang perlu dilakukan. Ya. Saatnya yang ke-9 dimulai. Jangan overthinking. It's time to begin the next lesson.
Oke, sudah di poin ke nomor berapa, Vina? Ketiga. Oh, ketiga. Kurang satu lagi ya. Ya, Tadi solusi yang keempat, yang terakhir dari siapa? Oke, dari Yuni. Ya. Dari Tadi apa itu? aku nulisnya Kreatifnya apa? Lebih sering berpositif thinking pada diri sendiri. lebih sering berpikir positif thinking pada diri sendiri. Oke. Terus jangan menyalahkan diri sendiri terus menerus. Jangan menyalahkan. Nah, kalau sudah, Vina pilih salah satu ya. Oke. Sendiri. Oke, kita ulas sebentar. Keempatnya sudah tulis dan memilih menyibukkan diri dengan hobi. Oke, menyibukkan diri dengan hobi. Hobinya Vina apa yang paling disukai? Paling sukai menonton film. Menonton film. Iya. Kira-kira dengan menonton film, hal positif apa yang bisa kamu dapatkan? Kan sukanya kayak film dari negara asing. Nah, mungkin lebih bagus lagi bahasa asingnya. Oke. Bagus ya, apa yang disampaikan oleh Vina sudah luar biasa sekali, bisa melihat peluangnya. Jadi ketika pengen belajar meningkatkan kemampuan bahasa asing, bisa dengan film, dengan musik, dengan baca buku dan lain sebagainya. Nah, Vina memilih untuk Milih hobi. menonton film. Ya, baca buku juga suka. Oke, bagus sekali. Kira-kira Vina mau melakukan ini kapan rencananya? Ya, Secepatnya. Oke, kita tunggu ya nanti ya. Oke, kalau begitu karena kita sudah berdiskusi, kita juga sudah memberikan solusi kepada Vina. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi ya untuk anak-anak semuanya. Karena kita sudah berada di penghujung, Ibu akan memberikan ini kepada Vina, daily challenge. Ini dibawa pulang ya, akan ada 6 hari. Nah, di sini silakan ditulis untuk perkembangannya hari 1. Apakah masih merasa insecure? Kalau misalnya merasa insecure, ditulis. Terus apakah hobi-hobi atau kegiatan penunjang untuk melawan insecure tadi sudah dilakukan apa belum? Jadi per hari ditulis di sini, laporannya di sini, dan nanti minggu depan akan kita ulas lagi perkembangannya. Silakan dibawa. Dimulai dari hari ini atau hari besok? Besok. Oh ya. Besok ya. Ya. Oke. Begitu ya, anak-anak. Ya, mau. Kalau begitu, ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini sudah membahas apa, mendiskusikan apa? Insecure. Insecure. Gitu. Apa? Solusinya gimana? Dengan bersyukur. Dengan bersyukur, menerima diri, menyibukkan dengan hobi, berpositif thinking, Tidak membandingkan diri. tidak membandingkan diri dengan orang lain. Pinter. Sudah bagus sekali, luar biasa, sudah bisa memberikan solusi-solusi yang mendukung dan membangun. Kak Ibu minta pada kalian satu kata aja untuk kegiatan hari ini. Misalnya membantu, misalnya oke, gitu-gitu, seru, keren, gitu-gitu ya. Mulai dari sini. Seru, Keren. Membantu. Jos, aku juga boleh. Jos. Sip. Oke. Oke. Untuk di akhir Ibu mau memberikan kalian ini ya, mengisi evaluasi. Silahkan diisi ya, anak. Ini cepat aja ya. Silahkan diisi. Yang satu kah? Oh ya, ini ya. Iya. Beri waktu 1 menit ya.
yang ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Disilang salah satu. Udah ya, udah selesai. Silahkan dikumpulkan. Vina sudah selesai? Oke. Kasih Vina. Kasih Devi. Siapa? Devina, Junita, Desna, Tiara dan juga Ayu. Oke. Terima kasih ya anak-anak karena sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian kita akan jadwalkan konseling di pertemuan selanjutnya di pekan selanjutnya di jam yang sama, di hari yang sama. Oke, sepakat ya. Kita ketemu kembali di minggu depan. Oke, karena kegiatan kita sudah selesai, Bu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan antusias. Dan mohon maaf karena banyak kekurangan ataupun kesalahan. Mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa. Oke, jadi kegiatan pada hari ini untuk menyelesaikan kegiatan pada pagi hari ini, sebelum mungkin kembali kita lebih baik terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Setelah ini pulangnya hati-hati. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang.